Bayangkan seorang perempuan yang menjadi korban kasus KDRT dari suaminya. Berhari-hari dirinya mendapatkan siksaan psikis dan fisik dari pasangan yang dulunya dicintai. Bahkan rasa cinta itu sudah luntur menjadi noda trauma. Mengingat kembali kasusnya untuk diceritakan di hadapan meja hijau menjadi momok menyeramkan bagi diri korban. Apalagi harus bertatapan muka dengan si suami. Inilah kasus dari AM sebagai perempuan berhadapan dengan hukum atau PBH. Tidak hanya itu, AM juga dicecar dan dihujat oleh keluarga suami, di mana ia dianggap sebagai istri yang tidak patuh dan durhaka kepada suami. Keluarga suaminya hadir di persidangan sembari meneriaki, mencela, dan bahkan menjambak rambut AM ketika pertama kali masuk ke ruang sidang. Melihat kondisi AM yang penuh trauma, kebijaksanaan Anda sebagai hakim terketuk. Namun, apa yang bisa diperbuat? Dalam kedudukan Anda sebagai hakim, Anda dapat menggunakan inisiatif sendiri untuk melangsungkan pemeriksaan terhadap AM di luar persidangan atau pemeriksaan telekonferensi. Dengan begini, AM dapat menghindari tekanan di dalam persidangan ketika memberikan keterangannya sebagai korban. Ada dua cara yang dapat digunakan, yakni 1. Pemeriksaan terpisah. Dalam artian, terdakwa dikeluarkan dari ruang persidangan atau 2. Pemeriksaan secara elektronik menggunakan komunikasi audio-visual. Namun, hakim perlu menyadari bahwa pemeriksaan di luar persidangan tidak dapat diadakan untuk semua kasus yang menimpa PBH. Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah salah satu dari kondisi berikut ini terpenuhi. 1. PBH memiliki hambatan psikis dan atau fisik untuk hadir di persidangan. 2. Keamanan PBH terancam apabila berada di tempat umum dan terbuka, atau 3. PBH berada di dalam perlindungan LPSK. Adapun yang menjadi dasar hukum pemeriksaan di luar persidangan adalah peraturan berikut ini. Setelah hakim menganalisis, kasus AM memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan di luar persidangan. Dalam hal ini, AM mengalami hambatan psikis karena trauma dari KDRT yang dialaminya dan ditambah adanya ancaman keselamatan yang diberikan dari pihak keluarga suami. Sehingga, hakim memutuskan untuk melakukan pemeriksaan elektronik kepada AM. Selanjutnya, AM sebagai PBH korban dapat diperiksa di ruangan milik organisasi Women Crisis Center dan ditemani oleh pendampingnya. Sedangkan majelis hakim, panitera, penuntut umum berada di ruang pengadilan yang terpisah. Sementara itu, terdakwa berada di rumah tahanan didampingi penasihat hukumnya. Pemeriksaan korban. Sebelum memulai pemeriksaan, majelis hakim memerintahkan panitera untuk mematikan fitur video dalam tampilan saksi di layar aplikasi sidang. Dengan demikian, AM dapat memberikan keterangan hanya dalam format audio. Selanjutnya, majelis hakim mengambil sumpah AM dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di ruangan kantor organisasi pendamping sesuai dengan agama masing-masing. Karena AM adalah pemeluk agama Islam, maka ia didampingi oleh seorang ustazah. Sementara itu, lafal sumpah dan janji, serta tata cara penyumpahan disesuaikan dengan KUHAP. Melalui pemeriksaan ini, AM lebih nyaman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim. AM dapat secara lebih leluasa menceritakan apa yang dialaminya tanpa harus melihat muka terdakwa. Pemeriksaan terdakwa. Sedangkan untuk terdakwa, pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan elektronik dari rumah tahanan tempatnya ditahan. Dalam hal ini, ruang tahanan terdakwa wajib dilengkapi dengan alat perekam atau kamera atau CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.
Jika tidak ada ruang tahanan yang memiliki fasilitas sidang elektronik, terdakwa dapat menjalani sidang di kantor kejaksaan. Sebelum memilih menggunakan pemeriksaan di luar sidang, hakim harus memperhatikan manfaat dan tantangan dalam melaksanakan pemeriksaan di luar sidang. Untuk aspek manfaat pemeriksaan di luar sidang, 1. Memudahkan PBH yang memiliki kondisi yang menghambat dirinya memberikan keterangan secara langsung di persidangan. 2. Memberikan jaminan keamanan bagi PBH yang diperiksa secara terpisah dengan terdakwa, sehingga terhindar dari potensi konfrontasi dengan pelaku, apalagi jika pelaku memiliki agresivitas yang tinggi. 3. Melindungi PBH dari situasi penghakiman, pelabelan, dan tekanan lainnya jika terdakwa memiliki relasi kuasa, jabatan, atau titel tertentu yang dapat menekan posisi korban. Sebaliknya, beberapa tantangan pemeriksaan di luar sidang adalah 1. Belum meratanya akses fasilitas sidang jarak jauh. 2. Kualitas koneksi atau internet di beberapa wilayah belum memadai sehingga sidang tidak dapat dijalankan tepat waktu. Dan 3. Penggunaan teknologi dalam bersidang yang belum awam dilakukan oleh beberapa pihak.